Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bitashrifi nuril iman wa wa'adahum bidukhulil jannati khalidina fiha wal huril wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan afuzu biha fi daril aman. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-wasilatul 'uzma fi nailil ghufran. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi as-sadiqina bil iman wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa taqwa faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang telah terus-menerus memberikan nikmat-Nya kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kepada kita kelonggaran dan keluangan waktu untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah Jumat bersama-sama sebagai kewajiban kita sebagai mukmin, memenuhi panggilan Allah di hari Jumat untuk orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Selanjutnya, pertama dan yang utama, kembali sebagai khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, juga tidak lupa kepada seluruh jamaah Jumat tanpa terkecuali, untuk kita bersama-sama berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berupaya menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, melengkapi khutbah pada saat ini, khatib ingin menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah menegaskan dalam satu hadisnya, "Matsalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang mukmin, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam kecintaan mereka, di dalam belas kasih di antara mereka dan kelembutan mereka adalah bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu di antara anggota tubuh itu menderita, maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh tubuh hingga dia tidak bisa tidur dan terasa panas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menggambarkan bahwa antara satu orang mukmin dengan mukmin yang lainnya, Rasul gambarkan sebagai satu tubuh, satu jasad
Di mana ketika ada anggota tubuh yang sakit atau menderita, maka seluruh anggota tubuh itu akan merasakan dampaknya. Ketika ada saudara kita seiman, seakidah, yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, diuji oleh Allah dengan kesulitan, dan mereka memerlukan bantuan, memerlukan uluran tangan, maka kita sebagai saudaranya sesama umat Islam, sesama saudaranya yang mengaku beriman, maka kita haruslah mengulurkan kepadanya bantuan, haruslah peduli kepada mereka yang sedang dalam kesulitan atau kegundahan atau kesusahan. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita kepedulian terhadap sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia selain diciptakan sebagai makhluk individual, juga diciptakan atau dilahirkan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Dia pasti memerlukan orang lain, memerlukan bantuan orang lain. Bahkan sejak dia hadir ke atas muka bumi ini atau ke dunia, saat dia pertama lahir, dia butuh seorang ibu, butuh bantuan dalam melahirkan. Artinya manusia hidup butuh orang lain. Dia perlu bergaul, harus berinteraksi dan membutuhkan bantuan dari orang lain di sekitarnya. Maka karena itu tolong menolong, memberikan bantuan kepada orang lain, lebih-lebih yang membutuhkan, termasuk perbuatan yang sangat ditekankan di dalam ajaran agama kita, agama Islam. Tolong menolong, gotong royong, peduli terhadap sesama menjadi ajakan utama di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Hendaklah kalian saling tolong menolong di dalam hal kebaikan dan di dalam ketakwaan. Di dalam hadis yang sangat populer dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menghilangkan kegundahan atau kesusahan saudaranya seiman dari kesusahan-kesusahan dunia, maka pasti Allah akan menghilangkan kegundahan atau kesusahannya di dunia maupun di akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang-orang yang sedang dalam kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dari kesulitan-kesulitannya, baik itu kesulitan di dunia dan juga di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutup aib dan kekurangan orang muslim, saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi aib dan kekurangannya di dunia dan akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis tersebut memuat pesan yang cukup spesial. Jika kita perhatikan secara seksama, secara mendalam redaksi dari hadis tersebut, maka kita akan tahu bahwasanya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melibatkan secara langsung, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berada di balik orang-orang yang susah dan siap memberi balasan yang setimpal bagi orang-orang yang mau membantu dan mengulurkan tangannya kepada saudaranya yang sedang ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memudahkan dan akan menolong orang yang mau menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang gemar mengulurkan tangan kepada orang lain, dia juga akan mendapatkan cinta dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika
di mana seorang tersebut menanyakan dua pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si penanya mengatakan kepada baginda Nabi, "Man ahabbun nasi ila Allah ya Rasulullah?" Wahai Rasul, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian si penanya ini juga menanyakan pertanyaan kedua kepada Rasulullah, "Wa ma ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla?" Dan amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ya Rasul? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dua pertanyaan dari sahabat atau dari si penanya ini. Beliau bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah taala anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai di sisi Allah, manusia yang paling dicintai di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla, dan amalan-amalan yang paling dicintai Allah azza wa jalla, sururun yudkhiluhu ala muslimin, adalah kebahagiaan yang ia berikan kepada saudaranya sesama muslim. Au yakshifu anhu kurbatan, atau ia menghilangkan dari saudaranya sesama muslim kegundahan atau kesusahan. Au yaqdiya anhu dainan, atau ia bantu, ia lunaskan, ia bayarkan hutangnya. Au yaqsudu anhu ju'an, atau ia hilangkan dari saudaranya rasa lapar. Wala an amsya ma'akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Dan sungguh kata Nabi, aku berjalan untuk memberikan hajat kepada saudaraku, membantu saudaraku, ahabbu ilayya, itu aku lebih cintai, min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, daripada aku beriktikaf di masjid ini selama sebulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa salat atau iktikaf di Masjid Nabawi mendapatkan pahala yang sangat besar, karena di hadis tersebut yang Rasulullah maksud adalah Masjid Nabawi. Pahala yang besar yang kita dapatkan beriktikaf sebulan di Masjid Nabawi ternyata tidaklah lebih besar dari memberikan bantuan kepada saudara kita sesama muslim yang sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Melakukan i'tikaf di Masjid Nabawi, Allah janjikan dengan berlipat pahala. Akan tetapi yang didapatkan ketika kita hanya beriktikaf di masjid bahkan selama 1 bulan, hanyalah manfaatnya dirasakan oleh kita sendiri, yakni berupa pahala yang berlipat ganda. Akan tetapi ketika kita membantu, mengulurkan tangan, membantu orang-orang yang sedang membutuhkan, membantu orang-orang yang sedang kesusahan, maka kita tidak hanya mendapatkan berupa pahala yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, akan tetapi sekaligus memberikan manfaat bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada yang lebih beruntung dalam kehidupan di antara manusia melebihi orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan cinta Allah, tentu sekaligus kita akan mendapatkan cinta dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan cinta dan keridhaan Allah, otomatis semua makhluk akan mencintai dan ridha kepada kita. Namun sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang tidak peduli sama sekali terhadap orang-orang di sekitarnya, maka ia tidak pantas, kata Rasulullah, mengaku sebagai orang yang beriman. Tidak pantas dia mendapatkan predikat mukmin. Laisal mu'min alladhi yashba'u wajahu jahidun ila jambih, rawahul Bukhari. Bukanlah orang yang beriman, kata Nabi, saat dia dalam keadaan kenyang, tertidur dalam keadaan kenyang, terlelap dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya di kanan kirinya tidak bisa tidur karena menahan lapar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya mengingat keadaan saat ini yang seperti ini, yang
sedemikian makin susahnya dalam kehidupan, tentu kita perlu lagi untuk memupuk rasa kepedulian kita, saling tolong menolong, bergotong royong, saling bantu membantu sesama. Sebab hakikatnya di saat kita sedang menolong orang lain, di saat kita sedang membantu orang lain yang membutuhkan, hakikatnya sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri di hari kiamat kelak. Di hari kiamat yang Allah gambarkan bahwa tidak ada orang yang peduli kepada orang lain. Keluarga, suami dan istri semua berlari. Suami berlari dari istrinya, orang tua berlari dari anaknya, anaknya berlari dari bapaknya, orang tuanya, saudara dengan saudaranya semua berlari, karena semua sedang sibuk memikirkan nasibnya sendiri-sendiri, dan tidak ada yang dapat memberikan bantuan saat itu kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bantuan yang akan kita dapatkan kelak yaumil qiyamah adalah saat-saat ini ketika kita hidup di dunia, kita mampu memberikan bantuan, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Hakikatnya kita sedang membantu kita, karena itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia membantu kepada saudaranya, maka Allah akan membantunya di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang peduli kepada sesama, peduli kepada saudara di sekitar kita, sehingga kemudian kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaannya. Dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam taat kepada Allah, dan kelak ketika kita harus pulang menghadap Allah, kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.